Beredar video viral dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraop. Sampai mati oposisi. Sampai mati nggak apapun tuh presidennya. Lalat yang mengerubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Hina tahu nggak? Hina. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Kulo lak dadi menteri agama malah rugi. Ora iso ngaji, sekali diundang pengajian ning Wonosobo, wong Wonosobo njaluk gratis. masa iya rugi po jadi menteri. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Kali ini kita akan mereaksi video-video dagelan politik. Aduh, dagelan politik, kenapa sih dagelan politik teman-teman? Karena kita akan melihat orang-orang yang berbicara tidak sesuai faktanya teman-teman. Oke, langsung saja, jangan basa-basi lah, kita lihat ke videonya teman-teman. Mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraop. Sampai mati oposisi, sampai mati. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Lalat yang berkumpul depan bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul dengan penguasa. Lebih bagus tuh lalat, bro. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraop. Sampai mati oposisi. Sampai mati nggak tuh? Apapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan langsung. Allah yang menyaksikan. Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Pantang, tempayan nyamperin gayung. Nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Betul? Siapa? Nggak boleh. Gayung yang nyamperin tempayan. Oke, apa itu? Siapapun pemimpinnya maka saya akan beroposisi. Oh iya, jelas. Oh gimana? Masalahnya adalah orang seperti Pak Aiman Wicaksono harus mendengarkan secara utuh. Yang didengarin itu pasti separuh. Oh, separuh itu. Tadi separuh, Pak. Iya. Kalau seandainya Pak Prabowo memimpin dengan hebat, memimpin dengan indah, memimpin dengan membuat Indonesia baik ke depan, ya oposisi sebuah gitu loh. Artinya melawan sebuah kebaikan. Oposisi berada di dalam atau di luar, nggak ada masalah. Yang penting bisa memberikan kritik terbaik. Itu loh yang penting. Jadi tetap oposisi dalam artian bahwa mau jadi menteri, mau jadi wakil menteri, mau jadi kepala badan, tetap akan beroposisi dalam artian bahwa memberikan beroposisi terhadap kejahatan. Itu yang benar. Maka kalau nonton yang lengkap tuh seperti ini. Beroposisi dalam kejahatan. Berarti walaupun masuk kabinet, masuk menteri, itu oposisi, Pak, namanya, Pak. Bukan begitu? Nggak gitu, Pak. Kenapa mesti milih Jokowi juga? Enggak, kalau gue mau milih Prabowo kenapa? Tapi setelah dilantik nanti kita tahu diri. Iya, Siapapun Pak. yang dilantik oleh pemerintah itu berarti presiden kita. Ya. Saat setuju saya. Siapapun yang dilantik oleh pemerintah nanti itu berarti presiden kita. Betul, Mau presiden suka, kita. nggak suka karena gue orang Indonesia. Itu prinsip. Kenapa jadi kesel seperti itu? Nah, apa gua nggak mau deket pintu penguasa? Aneh bacain hadisnya. Barang siapa yang mendatangi pintu penguasa, ya menjilatlah gitu ya. Maka ya pasti jatuh pada fitnah. Jikapun dia tidak menjilat, ya, maka ia memberi nasihat dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar adalah termasuk jihad yang utama. Tetapi yang penting kita sadari adalah sebaik-baik ulama itu ulama yang menjauhi pintu penguasa, ya, dan seburuk-buruk ulama yang mendekat pintu penguasa. Sebaik-baik ulama yang menjauhi para penguasa. Nah, sedangkan Bapak setelah Prabowo jadi, yang ucapan awalnya ingin beroposisi, menerima jadi menteri. Nggak tahu sih. Belum ada kepastian juga sih. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik bilang apa? Lalat yang mengerubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Hina tahu nggak? Hina. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa saya akan tetap oposisi. Mengenai ketetapan ini,
terus jadi dimusuhin gitu, nggak apa-apa. Ulama dahulu juga semua dimusuhin ketika dia tidak mau mendekat pintu penguasa. Iya, Pak. Dan memang kita menjaga marwahnya itu begitu, agar perjuangan tulus, perjuangan lulus, perjuangan ikhlas, perjuangan tanpa pamrih dan tanpa mengharap jabatan. Itu yang Anda pegang dari zaman dulu. Dari abah Anda almarhum tuh pasti dia nasihatin kayak begitu, ya. Waktu itu Anda pernah dapat nasihat sama abah Ane, kalau mau lihat ulama yang baik atau buruk, kata abah Ane, lihat deh yang dimusuhin sama pemerintah, nah itu lo pegang fatwanya. Berarti dia jujur, berarti dia ikhlas, berarti dia benar dalam menyampaikannya. Karena itu dimusuhin sama pemerintah. Ulama yang dekat dengan pemerintah, udah deh, mendingan lo abaikan aja deh. Kenapa? Karena fatwanya akan menggirangkan pemerintah. Begitu nasihatin. Dan jangan, ya intinya kita diminta untuk membantu dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita Membantu, Bro. Bapak ya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Bidang apa tuh Pak? Bidang apa Pak? Nanti diumumkan secara Membantu tetap beroposisi. pengarahannya secara umum ya, secara umum. Yang penting kita harus maksimum dan teman-teman minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik tanpa hoaks, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin gak enak. Intinya yuk, saya mohon dukungan dan doa, mari kita tengok ke depan saja, yang belakang lalu berlalu. Tanpa oposisi, itu dong, Pak. Ini bertiga sepaket ya Pak? Lagi rame nih calon menteri, banyak yang bikin kaget. Yang paling bikin gua kaget itu namanya Babe Haikal Hasan. Rumornya jadi Wamenkominfo. Yang bener aja. Gue sebagai pendukung Prabowo nih ya, meskipun gua nggak nyoblos, tapi kan gue dukung Prabowo. Gue sering ngomong di sini. Gue kaget kalau Prabowo bagi-bagi kue. Prabowo ini kan mazhabnya zero enemies. Dia loyal sama pendukungnya. I know, gue expect itu. Tapi nggak kebayang aja kalau Wamenkominfo-nya rumornya bakalan Babe Haikal Hasan. Gak ada yang lebih informatika lagi. Gak ada yang lebih kominfo lagi gitu. Kalau bener menterinya lanjut Budi Aristiadi, masa wakilnya Babe Haikal Hasan nih dua maut juga nih. Gak bisa gitu. Founder Kaskus zaman dulu Andre Darwis siapa ke? Ada lagi tuh rumornya Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Giring PSI. Yang boneng aja. Cuman gara-gara dia penyanyi. Gue yang bukan anak abah aja kesel pas zaman dia ngatain Anies melulu. Ya kalau rumor Menteri Kebudayaannya Fadli John itu mah canggih, mantep. Cocok Fadli John ngomongin kebudayaan. Emang dia orang kebudayaan tuh. Nah wakilnya Giring. Ada lagi wakil menterinya rumor Raffi Ahmad. Raffi Ahmad tuh jadi wakil menteri pariwisata apa ekonomi kreatif, gue nggak tahu tuh. Tapi ya Raffi Ahmad nggak bikin gue kaget sekaget Babe Haikal sih. Kan Raffi Ahmad mantep juga dia, doktor. Ya kalau yang lain-lain mah gue nggak kaget ya. Ada Erick Thohir lah, ada orang partai-partai lainnya. Sri Mulyani cukup kaget sih. Ini orang kok jadi menteri melulu nih, kayak nggak ada yang lain aja. Kalau misalnya Anies Mata jadi Wamenlu, rumornya kan bagian Timur Tengah tuh biar dia yang ngurusin. Ini mah pantas jadi Wamenlu. Malah gue kaget nih selevel Fahri Hamzah rumornya cuma jadi wakil menteri. Kalau Fahri Hamzah jadi wakil menteri, Babe Haikal juga jadi wakil menteri juga. Ini kan levelnya jauh. Masa sama-sama wakil menteri, jomblang juga nih. Gak tahu deh tuh kalau Fahri Hamzah di kementerian apa, gue belum baca tuh rumornya di mana, gue belum lihat. Ya udah deh, kita tunggu aja nih. Kira-kira siapa lagi nih yang datang ke Kertanegara hari ini yang bikin kaget siapa nih? Ini pas gue lagi bikin video, gue baca di Twitter katanya Permadi Arya juga bakalan jadi wakil menteri rumornya. Abu Janda Al Bollywoodi. Masa dia jadi wakil menteri agama, yang bener jaya, bro. Nah kalau ini gue bingung nih, lebih kaget Abu Janda apa Haikal Hasan? Lebih kaget siapa lu? Abu Janda sih. Abu Janda wakil menteri. Abu Janda. Gue sangat berharap Prabowo ini pemerintahannya bisa menjadi pemerintahan yang sangat legend. Gue sangat berharap. Gue golput gak nyoblos, tapi gue cinta Prabowo. Kenapa gue golput? Karena gue gak suka keluarga Jokowi sejak dulu. Gue gak mau pilih Gibran. Jadi kalau beneran suka Prabowo sih, menurut gue harusnya gak suka Jokowi ya. Karena historinya panjang nih. Persaingan kerasnya ini kan dari zaman gue kecil sampai gue tua keras banget begitu loh. Ya udah deh, semoga Gibran nganggur. Gus Miftah. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi. Yang jelas bukan wakil menteri, berarti menterinya, bro. Toleransi dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya.
Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Arafi pun sama. Di bidangnya apa ya Kak Arafi ini? Wis Raffi Ahmad. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni, kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih. Mohon doanya. Integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah. Terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan oleh Pak Ya sendiri-sendiri toh. Iya, sendiri-sendiri. Arafi bukan wakil menteri ya? Kira-kira Raffi Ahmad ditempatin jadi menteri apa nih bro? Kira-kira bro? Tulis di kolom komentar bro. Pak Prabowo dugi teng pondok kula Gus, kalau saya ditakdirkan jadi presiden, Gus minta mau nggak jadi menteri agama? Saya jawab emoh. Emoh nggak tuh? Kula lak dadi menteri agama malah rugi. Ora iso ngaji, sekali diundang pengajian ning Wonosobo, wong Wonosobo njaluk gratis. Masa iya rugi po jadi menteri? Ketemu kiai-kiai ora salam tempel, ya ora pantes. Ketemu jamaah di amplopi ya ora pantes. Mila kula mboten gadah cita-cita sampai hari ini, Allah mudah-mudahan tidak merubah niat saya. Kula luwih seneng pengajian kalian jenengan ngoten iki. Nggih. Semoga Allah nggak merubah niat saya. Jadi kalau niatnya berubah, kita nggak bisa salahkan Allah juga bro. Ya sekian dulu teman-teman reaction kita kali ini. Ya begitulah teman-teman apa yang kita saksikan teman-teman. Terkadang mulut itu tak sesuai kenyataan teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu ke video selanjutnya. Salam netral. Assalamualaikum.